Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ini kami anak-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Kami mau percaya akan janji-Mu Tuhan, sebab Kaulah penolongku selama-lamanya. Oh, kami mau serukan keajaiban-Mu, kami mau serukan kasih-Mu Tuhan.
Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Oh, your will be done. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Pagi hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita sampai pagi hari ini masih kita bisa bernafas, masih menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita patut bersyukur. Karena semua kehidupan kita itu adalah yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk kita belajar akan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudarakan dikasih Tuhan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang itu diberkati oleh Tuhan,
dengan kelimpahan, kebahagiaan, ketenangan, mungkin tidak kekurangan satu apapun. Dia akan mudah berkata bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, Tuhan itu penolongku, Tuhan itu adalah perisaiku. Saudara dikasih Tuhan. Namun ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami kekurangan, kita mengalami kesusahan, apakah kita masih mudah berkata bahwa Tuhan itu gembalaku, Tuhan itu penolongku, Tuhan itu adalah perisaiku? Apakah kita masih bisa berkata hal seperti itu? Mungkin kita akan sulit untuk mengatakan itu. Karena semua orang tidak akan suka mengalami kesulitan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Kita akan sulit untuk memperkatakan Tuhan itu gembalaku. Tetapi saat kita diberkati, saat kita disertai oleh Tuhan, saat kita memiliki segala sesuatu apapun yang kita miliki, gampang bagi kita untuk berkata Tuhan itu adalah gembalaku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Pemazmur ini, pasal 23, bukan tanpa masalah, ada masalah yang dihadapi oleh pemazmur. Sekalipun dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, dia tetap memiliki masalah, dia tetap memiliki problem. Itulah sebabnya kita mau belajar dari Daud. Kita mau belajar dari pemazmur, belajar dari pengalaman yang dialami saudara dikasih Tuhan. Dia seorang tokoh yang luar biasa, dia pun memiliki masalah, dia pun memiliki persoalan dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap berkata bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Saudaraku, kenapa dia berkata seperti itu? Karena Daud, pemazmur ini tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah apa yang dialami saat-saat itu, dia tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah baginya. Tuhan adalah gembala yang baik. Yesus Kristus, dia akan selalu menyertainya. Mazmur 23 1 ayat 4 ini. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena bersama Tuhan, bagi dia, seorang gembala yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia berkata, tidak kekurangan. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kita melihat bukan hanya mencukupi kebutuhan oleh dia, ia membaringkan di padang yang berumput hijau. Tuhan membawa dia, Tuhan membaringkan dia di padang rumput yang hijau. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya Daud merasakan sang gembala yang mampu menciptakan ketenangan, mampu menciptakan keamanan, mampu menciptakan penjagaan, sehingga dia dapat membaringkan diri di tengah-tengah padang rumput yang hijau. Hidupnya aman. Bahkan dia akan terlepas dari segala ketakutan, kecemasan di sekitarnya. Dia akan lepas dari situ karena Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang sanggup memelihara, sanggup menjaga dia saudara dikasih Tuhan. Bukan hanya sanggup memelihara dan menjaga dia, tapi dia juga membimbing ke air yang tenang dan menyegarkan jiwanya. Itu sebab dikatakan dalam ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Gembala yang baik, gembala yang dahsyat, gembala yang gagah perkasa. Ketika kita merasakan kehausan, ketika kita keputusasaan, ketika kita letih lesu, ada gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa sanggup menyegarkan jiwa kita dan memberikan kelegaan kepada kita. Kita bersyukur, kita punya Tuhan
yang terus menjaga dan menyertai kita. Saudara dikasih Tuhan dan memberikan kelegaan yang luar biasa. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan di sana, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan juga bukan hanya menyegarkan tapi juga beserta kita. Saudara dikasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang takut akan Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan, dikatakan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan. Dan bukan hanya penyegaran, tetapi juga beserta kita di dalam kehidupan kita ini. Saudara dikasih Tuhan, ayat 4 berkata, dikatakan di sana, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta dia. Ada penjaga di sekitarnya. Ada penjaga yang dekat kepada dia. Saudara dikasih Tuhan. Sekalipun dalam kegelaman atau dalam bahaya atau kematian sekalipun, tidak usah perlu takut. Karena Sang Gembala yang baik itu, Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pasti ada perlindungan, ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6 dikatakan di sana, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan kita yakin dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia kepada kita? Saudara yang dikasih Tuhan, artinya Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan, kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, karena ada penolong yang siap untuk menyertai saudara dan saya, menolong kita, yaitu Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menjamin perlindungan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Gembala itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita tidak akan pernah berkekurangan, kita akan berkelimpahan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan bukan hanya berkelimpahan, tetapi juga menyegarkan jiwa kita. Saudaraku, pagi hari ini jangan pernah kita takut menghadapi apapun yang kita hadapi. Sebab ada Gembala yang selalu menjaga, ada Gembala yang selalu menyertai kita, ada Gembala yang selalu melindungi kita, dan Gembala kita adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Apapun yang kita lakukan, Tuhan ada di sekeliling kita. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan ada dalam segala apapun yang kita kerjakan. Kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita. Karena kita punya Gembala, kita punya Tuhan yang luar biasa. Gembala yang bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya, yaitu Yesus Kristuslah yang memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Pagi hari ini kita serahkan semua apapun yang kita lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Dan Engkaulah menjadi Gembala kami. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang selalu merawat kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu membawa kami kepada kepenuhan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan pagi hari ini, kalau kami mau melakukan aktivitas kami percaya Tuhan tidak pernah biarkan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan akan beserta kami dalam apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati kita semua.